Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya itu dunia, nuwaffi ilaihim, kami akan sempurnakan kepadanya apa yang diharapkan tadi itu dunia, ya, a'malahum, tentang amalan-amalan mereka, fiha, di dalamnya. Jadi amalan-amalannya tadi yang dia lakukan, dia beramal, dia sibuk beramal, tapi apa yang dia kehendaki? Ya, yuridu hayata dunia wa zinata, kepentingan duniawi, termasuk niat ini. Ya, dan ini setelan niat saja, sekali. Setelan niat. Ya. Ketika niat ada terbesit, apalagi itu dominan, kehendaki dunia, maka apa kata Al-Quran? Wa hum fiha la yubasun, tidak dipotong oleh Allah, tidak dikurangi oleh Allah, tidak dikurangi oleh Allah tentang keinginan dunianya, kasihkan dunia, la yubakhasun, tidak dikurangi sedikit pun. Kalau ada yang mau dunia, kata Allah, jawabannya di ayat 16. Kalau dia mau dunia, coba lihat di 16. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa nar. Tapi yang orang seperti ini, yuridul hayatad dunya wa zinata tadi, ya laisa lahum fil akhirah, sudah tidak ada lagi di akhirat, kecuali apa? Kecuali an-nar saja. Itu resiko. Wa habita ma sanau, habita habis, hilang, lenyap itu. Ma sanau fiha, apa yang mereka sudah bikin, sudah buat itu di dalamnya di dunia itu. Apalagi resikonya? Wa batilun, dan batil semua. Maka ya malun, apa yang mereka sibuk lakukan di bulan Ramadan, tapi dia cari dunia, kepentingan dunia, kaitannya dengan urusan dunianya. Yang kita berharap, sekalian, gimana beribadah ini dimurnikan. Tergelincirnya niat dalam perkara niat ibadah itu mesti ditobatkan, mesti ditobatkan. Nah, ini ahli ibadah, penyakitnya di sini arya, sum'ah. Ahli sedekah, ahli qiyamul lail, ahli Quran, ahli ilmu. Wah, ini. Dan para sahabat ahli ibadah. Dan ini yang mereka takuti ini. Sehingga Abdullah ibn Mubarak mengatakan, tidak ada yang membuat cepat ubahnya para sahabat itu putih karena takutnya dengan ini. Dan mereka sangat menangis ketika sampai di surah Hud, terutama di ayat 15-16 ini. Kayaknya saya berniat untuk ayat ini butuh perincian khusus. Kita supaya apa? Jangan-jangan kita sudah rasa bahwa amalan tak banyak, lalu pada mau dipetik, tidak ada buahnya, hilang, kering, tidak ada apa-apa. Nah, tergelincir dengan niat, tergelincir dengan niat. Yang kita mau ini, ya, kalau puasa kan hampir susah dimasuki riya, ya. Kalau yang berbahaya itu kalau tahajud, apalagi yang semakin berat dan semakin perjuangan, lu perlu jangan mencerita sama orang kecuali ada manfaatnya sama orang itu. Jangan mencerita, tutup, kecuali kalau bapak angkat cerita dan ada manfaatnya bagi orang itu, cerita. Kalau tidak, enggak. Nanti tercoreng niat di situ. Ya. Ini penting. Antum berapa kali hatam? Boleh cerita, tapi untuk spirit penggerak motivasi bagi orang boleh. Tapi kalau tidak, tutup. Tutup saja.
Ini bahas sekali ini karena tergelincirnya niat ini perkara penting. Ya. Ini yang banyak ya membuat miskin kita. Termasuk saya begitu ketika ceramah, aduh ini yang biasa sedih rasanya. Karena untuk menjaga niat kan bukan pekerjaan ringan. Tidak ada pekerjaan yang paling berat, sahabat pun mengakui, kecuali merawat niat. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu sebagian para sahabat kalau ada yang sementara mereka mengaji, lalu tiba-tiba ada yang datang, tiba-tiba hentikan itu semua bacaan Qur'annya seperti tanpa bekas. Tidak mau ditahu dia mengaji. Kalau kita begitu ada orang mengaji, kita mengaji, nak ada tamu di luar, nak mentung ini rasa kasih besar-besar ya. Besar-besar, oh tahu mengaji. Ya, baru kita usaha pancing-pancing, saya sudah juz 29, padahal baru hari kedua. Ada rasa enak, ada rasa nikmat untuk cerita. Dan ketahuilah di situ nafsu. Dan Allah tidak mau diselingkuhkan yang begitu. Ibadahmu kan untuk saya, bukan untuk orang lain. Mari ya, ibu sekalian, tabungan tak itu yang bagus, seperti menabung buang air besar. Kan tidak pernah kita korek-korek gitu ya, tidak pernah bertanya banyak nemu di dalam ini. Iya, tidak pernah lagi ya tanya sudah berapa nih tabunganku di dalam. Dan tidak pernah kita bangga tak? Tidak pernah kita bangga satu keluarga bilang saya yang paling banyak tabunganku di bawah. Nah, tidak ada. Ya, sudah ya. Masya Allah ya. Kenapa bertobat? Kembali kenapa bertobat sesudah beramal? Mungkin ilmu tidak sempurna, niat keliru, ilmu tidak sempurna ya. Saya mau bilang nanti ini sama orang-orang yang masih jaga jarak, kasih tahu ini hati-hati, siapa tahu hanya karena kesalahan kita memahami data yang ada. Kalau kita terus menerus ini 1 tahun sudah masih terus pakai jarak. Sudahkah kita betul-betul maksimalkan ini dengan ilmu, maksimalkan doa, maksimalkan ini keyakinan, baru kita beribadah di atas begini caranya. Jangan karena tidak lengkap kita punya data, akhirnya mengambil kesimpulan sendiri. Ketakutan berlebihan dengan virus tidak seimbang dengan takutnya dan rahmat pertolongan Allah atas rahmat. Itu yang saya kemarin ambil sebagai salah satu pesan dalam khutbah. Corona itu makhluk Allah, kecil sekali. Ketakutan secara alami itu manusiawi, tapi jangan-jangan sudah mengalahkan takut ini dibanding takutnya kita kepada Allah atau berharapnya kita kepada Allah kecil sekali. Nah, itu berbahaya juga. Kalau urusan duniawi lalu kita takut, itu sekarang tidak dilarang. Tapi kalau ini berlebihan, bisa melebihi porsinya, tidak boleh. Coba ya sekalian, kenapa kita beribadah, sesudah itu bertobat? Mungkin cara takbir tak kurang benar, cara ruku tak tidak benar, cara doa iftitah tak tidak benar, cara salawat tak tidak benar. Mungkin diistighfarkan. Istighfarkan. Mungkin pakaian yang kita pakai tidak, sumbernya tidak jelas. Iya, gerakan-gerakan kita, bacaan kita, lintasan-lintasannya banyak. Itu yang penting kita taubatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu Nabi mengajak kita bertobat seperti Allahumma inna na'udzubika ayyusyraka bik. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari berselingkuh kepada Engkau, menyekutukan Engkau dalam hal niat. Ditobatkan, terutama pelaku amal-amal soleh.
terutama pelaku amal soleh. Saya kira antum ini adalah pelaku amal soleh. Ini yang paling berat. Ini penting kita kaji terus menerus, karena menjaga niat itu jauh lebih berat daripada menjaga mata. Menjaga niat jauh lebih berat daripada menjaga kemaluan kita, menjaga hal-hal yang lain. Tergelincirnya niat, tergelincirnya jauh lebih berbahaya daripada tergelincirnya amalan-amalan fisik kita. Nah, jangan lupa subscribe ya.